kita akan masuk ke narasumber kedua. Ada Mas Amar Alwandi. Beliau adalah pemenang Dataton LKPP tahun 2019, alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik BPS, begitu ya. Dan pernah saat ini, paling tidak ini saya sambil baca di CV-nya, dari tahun 2009, dari Juli 2019 sampai Agustus 2020, itu menjadi ketua dari Ikatan Alumni ya, Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nah, Mas Amar ini juga mungkin bisa dibilang sebagai salah satu orang atau timnya Mas Amar ketika lomba ya, itu jadi salah satu pihak yang pernah memanfaatkan open tender gitu. Nah, ini memang konteksnya agak berbeda nih. Kalau tadi kita bicara soal pemantauan gitu ya secara aktif, nah karena Dataton ini dan mungkin timnya Mas Amar juga itu memanfaatkan sebagai data scientist begitu ya, pemanfaat data. Nah, ini menarik sekali. Nanti Mas Amar mungkin akan sharing soal pengalamannya, terus bagaimana kemudian data macam apa yang diikut sertakan dalam lomba Dataton tahun 2019 itu, dan apa kira-kira temuan dari data yang sudah dihimpun oleh Mas Amar dan tim dalam dalam perlombaan itu, dan hal-hal lain yang sekiranya terkait dengan pembahasan kita sore hari ini. Silakan Mas Amar, 15-20 menit. Baik, terima kasih Mbak Lola atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Kepala LKPP, Bapak Roni Dwi Susanto. Yang kami hormati Bapak Emin selaku Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Yang kami hormati Bapak Hari selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Yang kami hormati Mbak Tari dari Indonesian Corruption Watch, Panitia Pekan Merdeka Pengadaan, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Pekan Merdeka Pengadaan karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, mungkin presentasi saya melengkapi dari presentasi Mbak Tari dari Open Tender. Jadinya kita saling melengkapi dalam hal pengawasan pengadaan barang dan jasa. Saya akan mempresentasikan early warning potensi penyimpangan dalam pengadaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Alwandi. Sebenarnya ada rekan saya satunya, yakni Fitro Haji. Kami tergabung dalam tim The Detector. Kebetulan waktu LKPP mengadakan lomba Dataton, kami meraih juara 1. Dan kami berasal dari Politeknik Statistika STIS. Oh iya, tadi klarifikasi saja, saya ketua dari komunitas Data Science di STIS. Jadi saya bukan ketua Ikatan Alumni. Baik. Jadi apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Yang pertama adalah gambaran singkat kompetisi Dataton itu sendiri. Kemudian gambaran pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2017 sampai 2018. Yang ketiga adalah fraud detector versi The Detector. Jadinya kita melakukan machine learning, pembuatan model machine learning untuk mengidentifikasi apakah suatu paket pengadaan itu fraud atau tidak. Kemudian yang keempat, kita akan menganalisis hubungan antar pemenang tender, apakah antar pemenang tender itu terjadi kong kali kong atau gimana, kita akan lanjut. Jadi Dataton sendiri adalah lomba analisis data pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemantauan, deteksi, dan pencegahan terhadap penyelewengan PBJ. Hal ini penting dilakukan karena berdasarkan seminar yang saya dapat dari lomba itu, jadi sebelum kita analisis data, kita dibekali ilmu pengadaan barang dan jasa dari ICW, LKPP, dan KPK. Jadi Mas Adnan Topanhusodo, koordinator ICW, mengatakan bahwa sekitar 40% kasus korupsi masih merajalela di sektor PBJ. Yang kedua adalah Bapak Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, menyebutkan bahwa korupsi sektor PBJ itu sudah dimulai dari perencanaan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kami sangat tertarik untuk meneliti data yang diberikan oleh LKPP ini. Jadi kami menganalisis data pengadaan seluruh paket pengadaan seluruh kementerian dan juga Pemda tahun 2017 sampai 2018. Berikut ini adalah gambaran PBJ di Indonesia.
bisa dilihat bahwa nilainya sekitar 286 triliun di tahun 2017, namun menurun di tahun 2018 menjadi 265 triliun saja. Dan jika dilihat berdasarkan triwulannya, pengadaan puncaknya berada di kuartal kedua mulai pengerjaannya. Dan paling banyak merupakan sektor konstruksi. Dan di kuartal keempat itu mulai menurun. Hal ini dikarenakan karena di kuartal keempat itu dicurigai bahwa pengadaan di situ sudah mulai agak terjadi bau-bau penyelewengan di sana. Baik, ini deskriptifnya. Kemudian fraud detection yang kami buat berdasarkan kriteria yang disetting oleh open tender, yakni seperti yang Mbak Tari tadi sebutkan, di mana nilai kontraknya tinggi, penawar tender yang sedikit, kemudian penghematannya juga tinggi, kemudian waktu pekerjaan konstruksi di triwulan 4, yang kelima terdapat pemenang berulang. Yakni indikator nomor 5 ini kita akan bahas di analisis berikutnya. Dari keempat indikator ini, kami melakukan analisis cluster yang bernama analisis Cummins clustering, di mana sekelompok data tadi yang jika di Excel barisnya ada 200 ribuan lebih, jadi kami kelompokkan data itu menjadi 10 cluster, di mana setelah melakukan pengolahan data dan perhitungan, disimpulkan terdapat 198.000 pengadaan yang wajar. Akan tetapi ada 4 kelompok data yang diindikasikan bahwa itu merupakan pot fraud. Jadi bisa dilihat bahwa di klaster 2 ini memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi, yakni 105 miliar. Itu rata-ratanya atau mediannya. Jadi saya tandai sebagai potensi fraud. Dan juga yang di klaster ketiga memiliki saving yang cukup tinggi di sini. Jadinya seperti yang dibilang oleh Presiden Jokowi, jangan ragu-ragu mengeluarkan pengeluaran pemerintah. Jadinya kalau savingnya tinggi berarti pengeluaran pemerintah tidak kelola di triwulan itu. Kemudian di mana jumlah pengadaan di triwulan 4 juga cukup tinggi. Dan di klaster 4 pengadaan di triwulan 4 di sini sangatlah banyak, jadinya berpotensi menjadi fraud. Dan yang di klaster 10, di mana savingnya cukup tinggi, 0,94%, dan juga pengadaan di triwulan 4-nya juga cukup tinggi. Dari karakteristik yang berada di 4 klaster ini, kami jadikanlah 4 klaster itu adalah pengadaan yang berpotensi fraud. Lalu kita lakukan perhitungan dengan machine learning, kita buat model yang namanya decision tree atau pohon keputusan. Jadi kami buat semacam mesin yang dapat mengidentifikasi apakah pengadaan itu fraud atau tidak. Cara kerjanya sebagai berikut. Jadi ketika ada suatu data pengadaan baru yang masuk ke dalam sistem, akan dilihat apakah pengadaan itu berada di kuartal keempat atau triwulan keempat. Jika iya, maka dilihat dulu apakah dia pengadaan konstruksi. Jika iya, maka itu diidentifikasi sebagai warning. Karena pengadaan konstruksi di triwulan keempat itu menurut Apanander juga tidak efektif. Karena mengerjakan bangunan di saat musim hujan, kualitas bangunannya akan menurun. Kemudian jika bukan konstruksi, lalu bagaimana? Dilihat savingnya. Jika savingnya lebih dari 46%, maka dia diidentifikasikan sebagai fraud. Kemudian jika kurang dari itu bagaimana? Dilihat jumlah penawarnya. Jika jumlah penawarnya lebih dari 11, maka dia fraud. Lalu yang terakhir, jika kurang dari itu, maka dilihat nilai kontraknya atau pagunya. Jika lebih dari 85 miliar, maka dia diidentifikasikan sebagai fraud. Begitupun di sisi yang satunya, jika pengadaan itu tidak di triwulan keempat, akan ada syarat-syarat lagi. Dilihat savingnya, jika lebih dari 48, maka dia diidentifikasi fraud. Jika tidak, dilihat pagunya. Jika lebih dari 83 miliar, dia akan fraud. Lalu yang terakhir, dilihat jumlah penawarnya. Kalau lebih dari 13, maka dia diidentifikasikan sebagai fraud. Dan akurasi ini menurut indikator 4 klaster itu, akurasi machine learning ini cukup tinggi. Jadinya ini juga bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang digunakan. Dan untuk mengidentifikasi dia fraud atau tidak, hanya butuh sepersekian detik saja dari machine learning ini. Jadi variabel yang paling berperan untuk menentukan pengadaan itu wajar atau tidak, yakni savingnya, kemudian waktu pengerjaan di triwulan 4 atau tidak, kemudian pagu atau nilai kontraknya,
kemudian kategori pekerjaan konstruksi atau tidak, kemudian yang kelima adalah jumlah penawarnya.